Dengan selamat siang, masih bersama Elsinta News and Talk, dan kini akan kita ikuti bersama program Vigeng secara virtual dengan tema peran milenial di masa pandemi yang akan dipandu oleh Berry Hamzah. Silakan Berry. Visi generasi kini. Halo, selamat siang semuanya dan terima kasih Ragil yang ada di studio sebelah. Terima kasih sudah mengantarkan Vigeng, visi generasi kini. Akhirnya hadir lagi, tapi sayang sekali kita kali ini nggak bisa tatap muka ya, tapi tatap mukanya secara virtual. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semuanya dalam kondisi sehat ya, dan kita doakan juga teman-teman kita atau saudara-saudara kita semuanya yang mungkin dalam kondisi sakit, entah itu karena COVID-19 atau karena keadaan lainnya, bisa segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, senang sekali hari ini kita hadir lagi Vigeng, visi generasi kini. Kita udah beberapa bulan lalu menutup Vigeng karena kondisi waktu itu lagi bulan puasa kalau nggak salah, dan di tengah pandemi akhirnya kita hadir lagi secara virtual melalui meeting Zoom atau Zoom meeting. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang peran millennials di masa pandemi. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu speakers atau pembicara yang hari ini hadir. Saya sapa dulu, ada M. Arif Rosyid Hasan, Wakil Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan COVID-19 PPDMI, yang juga founder aktivis milenial. Di tengah kesibukannya sebagai komisaris independen di Bank Syariah Mandiri sudah hadir di hari ini. Halo, Bang Arif, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum, Mas. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita sedikit dong kesibukannya sekarang. Ya, seperti biasa, terus silaturahim sama semua orang, dan ya sejak bulan Maret, ya seperti tema kita ini ya, peran milenial di era pandemi, ya sejak bulan Maret kita fokus bantu pemerintah ya, fokus bantu masyarakat buat ya berhadap-hadapan dengan COVID-19, ya banyak, ya sejak awal tengah bulan Maret lah kita terlibat ya, mulai dari penyemprotan, mulai dari pembagian desinfektan, mulai dari membagi sembako, mulai dari membuka masjid ya dengan protokol kesehatan, sampai belakangan saya diminta juga oleh gugus tugas untuk bisa memberdayakan potensi teman-teman muda di berbagai daerah, tentu di DKI sendiri, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur ya. Kalau ada gerakan bonek kemarin itu karena kita bareng-bareng teman-teman lah untuk bisa memberdayakan mereka. Terakhir saya ke Bali, Mas, baru pulang hari Kamis kemarin ya, dari Denpasar ya, buat ngecek lah di sana gimana kesiapan pemerintah buat atau masyarakat dalam pembukaan pariwisata kembali ya, karena hancur-hancuran di sana tuh, minus 10% ya. Oke, nanti kita ngomongin itu juga bagaimana kegiatan Mas Arif, tapi nanti teman-teman yang lain boleh tanya juga langsung ya. Ada ya, sama mungkin Kamis tadi disinggung kan, apalagi kegiatannya tiap Kamis rapat Dewan Komisaris kita, jadi alhamdulillah itu kesibukan ya, masih bisa mengabdi lah sama ngurus-ngurus bisnis yang lain. Amin, tentunya tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap sehat juga ya. Ya. Oke. Terus narasumber berikutnya ada Dr. Tri Yunis Miko Wahyono MSc. Jabatannya adalah Kepala Departemen Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Halo, selamat siang Dr. Tri. Selamat siang Mas Baby. Ya, apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Dokter, kegiatannya gimana? Ngapain aja selama ada pandemi COVID-19? Cerita juga dong dokter. Ya, jadi selama pandemi saya kebetulan dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Departemen Epidemiologi, ngajarnya online, begitu ngajarnya virtual. Kemudian saya juga membantu gugus tugas, saya sebagai tim ahli dalam tim pakar di bawah Profiku, membantu gugus tugas, kemudian sekarang menjadi satuan tugas, kemudian saya punya beberapa kegiatan penelitian dengan WHO dan CDC Atlanta, jadi rapat-rapat virtualnya kadang-kadang sampai malam karena
paginya di Atlanta, kalau malam di kita, pagi di sana begitu. Jadi Ya, saya harus rapat malam-malam begitu. luar biasa. Oke, Dokter Tri ini sebenarnya dua-duanya dokter loh. Yang satu dokter gigi, yang satu dokter di bidang edukasi ke masyarakat ya, gitu ya Dokter Tri ya. Ya betul. Oke, Saya nanti kita akan izin Dokter Tri baru diterima di UI juga jadi mahasiswa lagi. Alhamdulillah. Oke, saya akan menyapa juga yang mendengarkan melalui radio. Jadi kita hari ini live juga via telepon, atau yang mau gabung via telepon boleh juga nanti tanya-tanya, atau via WhatsApp dan SMS di 081 180 6543. Juga boleh nanya langsung via Twitter Radio Elsinta. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, peran millennials di masa pandemi. Tapi saya ingin nanyanya ke Dokter Tri dulu, nggak ke Mas Arief. Kalau dari sisi kajian ya, epidemiolog, selama kurun waktu kurang lebih sekitar 5 atau 6 bulan kita berkutat dengan pandemi COVID-19, angka infeksi terhadap kaum milenial atau mereka-mereka yang terpapar COVID-19 itu dari kaum milenial seberapa persen sih sebetulnya? Karena kan kita tahu juga ada informasi kalau milenial atau mereka-mereka yang anak muda ini, mereka itu punya kekebalan tubuh yang mungkin lebih baik ya dibandingkan dengan mereka-mereka yang sudah tua, atau sudah bisa sebut baby boomers dan lain sebagainya. Gimana sih Dokter Tri? Ya, jadi kalau kita lihat berapa angka kaum milenial yang terkena di COVID-19 di Indonesia ya. Datanya itu 16 sampai 17, itu sekitar 11% begitu. Kemudian untuk yang usia 18 sampai 30 itu sekitar berapa persen ya? 32% begitu. Jadi cukup banyak begitu. Cukup banyak, 32% ditambah 11%. Jadi 40-an% anak muda kita terinfeksi COVID-19. Tapi kan kalau dibilang kaum milenial atau pemuda milenial jadi berbeda begitu. Jadi apakah semua itu pemuda yang terinfeksi itu pemuda milenial? Karena saya bingung gitu membedakan antara pemuda milenial dengan pemuda yang non milenial begitu. Jadi saya anggap semua pemuda yang di zaman milenial ini menjadi pemuda milenial begitu. Jadi saya tidak memisahkan atau membedakan mana pemuda yang milenial, mana yang pemuda yang tidak milenial, karena hidupnya di zaman milenial begitu. Bahwa kemudian ada perilaku yang berbeda itu perilaku masing-masing begitu. Jadi saya sih tidak membedakan. Begitu Pak. Dengan kondisi demikian, itu menandakan apa sih sebetulnya? Mereka-mereka yang terpapar itu, terutama dari kaum muda ini ya, karena memang mereka yang tidak menerapkan protokol kesehatan atau ada aspek lain? Dan kalau kebanyakan dari mereka, apakah mereka yang bergejala atau enggak gitu? Ya, jadi kalau sekarang ini yang kan tadi 40%-an ya, anak muda begitu. Dan kemudian itu menunjukkan bahwa mereka itu 40% itu aktif atau mobile. Jadi aktif dan mobile itu kata kunci dari pemuda begitu. Nah, kemudian aktif dan mobile itu kenapa mereka bisa terinfeksi? Karena mereka nggak terbebas dari kerumunan. Naik angkutan umum sekarang 70% kapasitasnya. Itu terancam. Ke pasar terancam. Ke mall terancam. Bekerja terancam sekarang. Jadi sekarang tidak ada kerumunan yang bebas dari ancaman COVID-19 begitu. Sekarang apa yang dirasakan begitu. Jadi ancaman itu ada, kemudian sekarang masalah kepatuhan dari milenial ini ya menurut saya dari 40% yang dari seluruh penderita COVID itu pemuda begitu. Jadi pemuda ini memang harus benar-benar patuh. Pemuda ini menjadi
tiang utama atau penganjur atau justru pelopor begitu, pelopor dari kalangan semua, baik anak kecil maupun orang tua atau dewasa begitu. Harusnya pemuda mencerminkan kita di masa perjuangan begitu. Perjuangan pemuda ini yang bertarung di mati-matian di medan perang begitu. Sekarang harusnya begitu. Sekarang pemuda ini bertarung mati-matian di medan wabah COVID-19. Mari kita tunjukkan jangan sampai 40%, kalau bisa 20% yang terinfeksi COVID-19, kalau bisa 10%. Jadi kalau 40% dari semua penderita, ya bisa dikatakan pemuda ini abai. Jadi pemuda ini tidak berperan serta dalam pencegahan COVID-19. Mari kita berperan serta dalam penanggulangan COVID-19. Kira-kira begitu. Ya, sementara di satu sisi, kalau saya langsung ke Mas Arief. Sementara di satu sisi, kalau kita tahu ya, anak-anak muda ini kan sebetulnya lebih aware juga ya harusnya ya. Karena informasi-informasi tentang COVID-19 itu banyak dipublikasikan, entah itu oleh media mainstream atau media-media digital yang selama ini juga kebanyakan kan diakses sama kaum milenial atau pemuda ini. Gimana Mas Arief? Iya, yang pertama terima kasih banyak tadi pencerahan dari Dokter Tri ya, calon guru saya, insya Allah. Yes, alhamdulillah. Aku juga S2 di UI, Prof. FKM, sekarang lagi lanjut S3. Nah, tapi yang pertama saya setuju bahwa sepanjang rentang sejarah Republik ini yang paling di depan itu selalu sebagai pelopor adalah anak muda, kan. Dan itu yang sebenarnya berulang-ulang kami dorong sejak juga terlibat di gugus tugas relawan. Kalau tadi Dokter Tri kan di Dewan Pakar, kalau kita sebenarnya juga sudah support Prof sejak bulan Maret ya, bareng Pak Doni, bareng Bang Andre, kita dorong partisipasi anak muda. Jadi awal-awal kita dorong perannya teman-teman influencer, perannya teman-teman aktivis, organisasi, dan lain-lain itu, karena kita melihat bahwa anak muda itu nggak bisa dilepaskan dari sejarah panjang bangsa ini, bahwa mereka adalah sebagai pelopor perubahan ya. Dan yang kedua, tadi cukup problematik karena di satu sisi juga sudah disampaikan tadi oleh Dokter Tri bahwa ada sekitar 40% yang yang terkena positif COVID-19 ini adalah generasi muda. Nah, di sini menurut saya yang mesti kita jembatani, karena kalau kita lihat teman-teman malah yang aktif sebagai relawan yang saya temuin ya, berkeliling di beberapa provinsi tadi, kalau nggak salah sekitar 6-7 provinsi yang kita datangin sebagai relawan, kita melihat bahkan teman-teman yang turun tadi berhadap-hadapan, atau istilah tadi Dokter Tri bertarung mati-matian di era pandemi ini ya, baik itu turun secara langsung membantu dan lain-lain, maupun mereka yang punya kesadaran ya, yang yang tadi mengupdate di sosmed dan seterusnya. Alhamdulillah mereka jauh dari resiko itu malahan, karena setelah kita melakukan edukasi dan lain-lain, tentu kita juga harus konsekuen kan untuk mengikuti protokol kesehatan. Nah, cuma memang kalau kita lihat besaran generasi muda kita memang sekitar 62% ya. Jadi 62% dari total penduduk Indonesia ini adalah generasi muda lah. Generasi muda itu kategorinya milenial dan generasi sentenial, yang teman-teman yang di SMA ya, atau teman-teman yang baru masuk mahasiswa baru, kan usianya kalau nggak salah, kalau kita mau ini rentan sejarah 80-90 itu milenial, kemudian 90 sampai 2000-an itu sentenial gitu. Jadi kalau rentang usia ini, maka memang total penduduk kita itu ada 62%. Jadi memang sangat besar ya total penduduk usia milenial atau sentenial ini atau generasi muda ini, sehingga besar harapan saya mungkin nanti dengan Dokter Tri kita bisa berkoordinasi, Dok, gimana agar
yang tadi saya bahasakan sebelumnya, bahwa generasi muda itu adalah aktor penting dalam memutus transmisi penyebaran COVID-19. Di sisi yang lain mereka juga bisa mencegah dari, kalau ini tolong di di mute dulu ya, teman-teman yang nggak bicara tolong di mute dulu mic-nya. Kita kasih kesempatan Mas Arief untuk bicara. yang Lenovo ini loh Mas, Lenovo A7700. Oke. Lenovo A700. A7700, oke, di mute dulu ya. Halo. Oke, silakan Mas Arief. Jadi gitu Mas. Jadi menurut saya selama saya turun dan melibatkan teman-teman generasi muda ini, alhamdulillah mereka malah terhindar ya dari COVID-19 ini, karena selain kita rapid, teman-teman itu juga sering pernah PCR juga. Jadi dan alhamdulillah mereka yang aktif di bawah malah menjadi relawan, mengkampanyekan dan lain, mereka konsekuen gitu. Mereka konsekuen dengan pilihan itu, sehingga mereka tentu mematuhi protokol kesehatan. Nah, yang repot memang karena tadi secara demografi kita begitu besar, nah ini masih belum kita jangkau, sehingga besar harapan saya nanti mungkin kami di gugus tugas relawan bisa berkoordinasi dengan Dr. Trip, Prof. Wiku ya, dan Bapak Ibu sekalian kita di di Dewan Pakar ini untuk memikirkan bagaimana sih strategi gitu ya, agar tadi dari jumlah yang begitu besar yang terkena pandemi, yang terkena COVID-19 di generasi muda ini bisa kita reduksi gitu ya, dan menghambat lagi penyebarannya ke anak muda yang lain. Karena sekali lagi wajar kalau besar porsinya, karena memang secara totally 62% dari penduduk Indonesia itu berusia generasi muda itu, gitu Mas. Tapi bagaimana dari teman-teman relawan yang tadi mengajak untuk bisa melakukan sesuatu, terus sudah aware betul dengan kondisi yang ada, sudah rapid, sudah swab test, dan aware sekali dengan kondisi ini dan menerapkan protokol kesehatan, ini kelompok ini bisa menularkan ke teman-teman lainnya, dan teman-teman yang ada di dalam sana kan ada individu ini juga menjadi agen begitu untuk bisa menyebarkan hal itu juga. Gimana Mas Arief? Tadi saya udah jelasin Mas. Jadi kalau porsinya besar ya karena memang total demografi penduduk Indonesia yang berusia muda itu memang besar gitu. Tapi faktanya mereka bahkan yang turun ke masyarakat dan lain-lain ini malah resiko untuk terkenanya itu malah semakin kecil ya. Jadi sebenarnya bagaimana membuat semakin banyak tadi yang dibahasakan Dokter Tri ini, semakin banyak yang kita libatkan untuk bertarung tanda kutip mati-matian untuk memutus transmisi penyebaran COVID-19 ini. Saya kira itu di situ yang harus kita dorong, karena dengan mereka aktif turun ke masyarakat dan lain-lain dengan memerankan peran mereka sebagai pelopor tadi, itu mereka akan konsekuen dengan protokol kesehatan. Berbeda kalau kita nggak libatkan, maka mereka akan keluyuran ya, nongkrong. Kita waktu keliling ke Jawa Tengah, keliling ke Jawa Barat, keliling ke Jawa Timur, memang perilaku nongkrong itu yang banyak itu anak-anak muda. Mereka nongkrong aja nggak ya dengan tidak mematuhi protokol kesehatan. Tapi kalau kita membuat sesuatu gerakan gitu ya untuk engagement dengan mereka, saya kira mereka nongkrongnya itu akan lebih produktif gitu ya, tidak sekedar nongkrong saja kemudian nggak mematuhi protokol kesehatan, tapi mungkin mereka akan bergerak ke simpul-simpul jejaringnya, ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, ke keluarganya untuk menyampaikan pentingnya menegakkan protokol kesehatan, mengingat jumlah proporsi mereka ini yang sedemikian besar, dan mereka juga secara teknologi sangat sangat up to date ya. Jadi sebenarnya lebih ke bagaimana memerankan mereka Mas, agar mereka ini tidak melakukan hal-hal yang malah kontraproduktif dengan apa yang kita harapkan. Artinya mereka ini dalam tanda kutip selama ini memang belum seluruhnya dilibatkan gitu Mas Arief? Iya. Saya kira seperti itu, kecuali daerah-daerah yang kita dapat penugasan ya, maka
pasti setiap kita datang ke daerah tersebut, yang pertama kita libatkan itu adalah teman-teman generasi muda ini. Dan uniknya dari mereka, misalnya kayak di Jawa Timur, kita buat gerakan namanya Wani lawan COVID-19 itu bahkan ide-ide briliannya dari anak-anak muda ini. Setelah itu kemudian berkembang ke teman-teman kita bonek misalnya. Pada saat itu kan ada perbedaan-perbedaan tuh antara gubernur dan wali kota ya, sehingga relatif ke masyarakat itu yang terdengar ya cuma konflik ini. Tapi kemudian ketika kita berinteraksi dengan anak-anak muda, maka banyak lahir ide-ide yang brilian dari mereka, dan kemudian mereka sendiri yang melakukan pendekatan seperti yang sering Pak Doni sampaikan, kearifan lokal ya. Jadi mereka tuh yang usulin, Bang, gimana kalau kita buat gerakan Wani lawan COVID, karena selama ini Wani yang ada di Surabaya itu waktu itu Wani beraninya itu nggak pakai masker gitu, tapi akhirnya kita balik balik Wani itu menjadi sebuah hal yang lebih produktif. Kemudian kemarin juga saya ke Denpasar misalnya, mereka sudah selama ini sudah bergerak dan seterusnya. Nah, akhirnya kita tanya lagi, apa kira-kira yang kita bisa ini? Mereka usulin kita anak-anak muda ini mesti kolaborasi dengan gugus tugas, dengan desa adat ya. Jadi mereka sendiri ini yang mengusulkan ide-ide brilian itu, sehingga gerakan-gerakan kita itu menjadi sangat efektif ya, gerakan pencegahan dan seterusnya itu. Sehingga sekali lagi pikiran-pikiran dari teman-teman generasi muda ini yang mungkin selama ini belum dimasifikasi ya, belum kita lebih jauh elaborasi, itu harus ke depan menjadi strategi kita. Nah, makanya tadi besar harapan nanti bisa komunikasi lebih lanjut dengan Dr. Tri, Prof. Viko dan lain-lain. Oke. Nah, kalau teman-teman ada yang mau tanya atau ngasih pendapat juga boleh. Sudah ada, kalau bisa sebutkan namanya supaya saya bisa tahu juga siapa yang kira-kira mau menyampaikan pendapat. Sudah ada? Boleh dibuka mic-nya kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau komentar, atau via telepon juga boleh pendengar. Silakan Anda bisa hubungi 0215869.000 atau SMS dan WhatsApp di 081 1806543. Kalau ada yang mau memberikan komentar, boleh langsung dibuka mic-nya terus langsung bicara, tapi sebutkan juga namanya siapa ya. Belum ada? Oke. Saya kembali ke Dr. Tri. Dokter, tadi pelibatan unsur kaum muda ini ya. Tadi dirasa mungkin kalau nggak diajak, mereka juga mungkin sebenarnya punya ide-ide segar, tapi anak muda ini kan juga perlu dibuka lagi. Mereka ayo dong, ikut gitu. Gimana, Dok? Ya, jadi sebenarnya saya berharap pada anak muda ini, karena dia bisa mengajak anak-anak begitu, remaja dan anak-anak, dia bisa mengajak orang dewasa sampai tua gitu, karena dia berada di peralihan begitu. Jadi dia bisa menjadi jembatan kedua generasi, anak-anak dan orang tua begitu. Jadi orang tua dewasa dan orang tua begitu. Betapa pentingnya jembatan itu gitu. Jadi kalau kita pakai kata-kata Bung Tomo begitu pada waktu petik 10 November, ya kalau bisa mari kita gitu, mari kita berikan kepada negara sekarang begitu. Sekarang adalah saat yang paling tepat untuk memberikan apa yang harus dilakukan buat negara. Jangan tanya negara memberikan apa kepada kita. Jadi kalau kita menunggu perintah atau ajakan pemerintah untuk kita berperan serta, ya jangan ditunggu gitu. Jangan ditunggu apa yang negara berikan kepadamu, tapi apa yang kita berikan kepada negara. Jadi rasanya harus peran serta masyarakat di dalam new normal itu amat diharapkan begitu. Jadi sekaranglah pemuda harusnya berinisiatif. Apa yang sekarang ini rasanya dengan PSBB transisi begitu, banyak yang abai. Mari pemuda menegur semua orang yang abai, termasuk pemuda dan remaja, termasuk orang tua, negur. Ya, menegur itu udah pahala besar. Jadi ya, bayangkan saja kalau kita menegur 100 orang, berapa besar yang akan
cegah dari COVID-19. Kalau dia nggak pakai masker, kalau dia berkerumun, jadi kalau dia nggak cuci tangan begitu. Jadi tegurlah. Jadi pemuda menegurlah. Itu seperti teguran itu seperti tembakan pada saat perang. Sekarang kita perlu tembakan. Jadi tembakan itu bukan hanya senjata, tapi teguran itu adalah tembakan saat kita berperang. Jadi kira-kira begitu. Jadi jadikan itu suatu gerakan. Kalau pemuda ini berani, kalau pemuda ini berani, pemuda harus sekarang bergerak. Menegur anak-anak, menegur orang tua dengan sopan, menegurnya begitu. Jadi dengan sopan kemudian menegur. Kata teguran itu sekarang karena udah banyak yang abai, sampai kantor juga abai, kemudian sampai pekerja aja yang harusnya tidak abai, jadi dia abai. Jadi memang saatnya pemuda untuk bergerak begitu. Kira-kira begitu, Pak. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Saya akan buka ruang komentar juga via SMS dan WhatsApp. Kalau ada yang mau tanya via chattingan di Zoom meeting pagi ini boleh juga. Atau yang mau tanya boleh langsung sebutkan namanya siapa. Yang sebutkan. Tapi kalau teman-teman yang tidak bicara, saya minta untuk di-mute dulu ya mikrofonnya supaya kita nggak bentrokan di udara suaranya. Kalau yang mau tanya silakan boleh langsung sebutkan namanya siapa dan dari mana, apa pertanyaannya, ditujukan ke siapa. Saya akan minta untuk teman-teman juga menyampaikan pertanyaan melalui SMS dan WhatsApp di 0811806543, selain via telepon di 0215869000. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap dalam visi generasi kini Alsinta. Oke, yang di Zoom meeting, kalau ada teman-teman, sudah ada yang mau nanya? Biar saya catat. Ada Janet, ada Winda, ada Dika Estiawan, ada Diki Ahya, ada Wiki, ada Ali Usman, ada Abdul Razak. Mas Abdul Razak, boleh di-mute dulu, Mas. Yang di sana nggak durasi ya? Pedas Indonesianya hype habis. Visi generasi kini. Oke, kita kembali lagi dalam visi generasi kini, Elsinta Radio, dan di pagi ini kita ngomongin tentang peran dari generasi muda dalam pandemi COVID-19. Saya kembali ke Mas Arief. Mas Arief, tadi disampaikan oleh
Pak Tri, bagaimana para pemuda ini juga bisa ikut membantu menegur dan mensosialisasikan apa-apa saja yang sudah dilakukan. Tapi dari pengalaman Mas Arief terjun ke daerah sebagai relawan, resistensi itu di kalangan masyarakat ketika pemuda turun, itu ada nggak sih? Ada cerita-cerita yang nggak enak nggak sih? Dan bagaimana teman-teman ini juga mengatasinya, Mas? Iya tentu saja Mas ada ya, karena misalnya kita keliling ke pasar gitu ya, dan tentu kan di pasar itu ya budaya masyarakatnya pada umumnya itu masih ya namanya budaya baru ya, kebiasaan baru pakai masker, jadi mereka sering ngeluh lah soal pengap, kemudian susah nafas dan lain-lain gitu. Tapi setelah kita memberi pencerahan ya, menghadiahkan mereka masker sambil ditungguin, biasanya kita nungguin Mas sampai benar-benar mereka pakai maskernya gitu ya, setelah itu kemudian baru kita tinggalin. Nah saya kira mereka pelan-pelan akan sadar ya akan betapa pentingnya itu menggunakan masker ya, kemudian menjaga jarak dan cuci tangan gitu. Sehingga menurut kami jadi sekali lagi anak muda ini punya banyak cara ya, punya banyak jalan gitu ya untuk meyakinkan orang-orang untuk bisa taat terhadap protokol kesehatan. Sekali lagi pekerjaan rumah kita bagaimana agar sebanyak-banyaknya atau sebesar-besarnya generasi muda ini kita dorong untuk lebih terlibat aktif ya untuk dalam rangka memutus transmisi penyebaran COVID-19 ini. Karena kalau kita nggak libatkan mereka dengan secara aktif tadi, hal-hal yang dilakukan kadang-kadang itu malah justru kontraproduktif gitu ya. Tadi dengan misalnya nongkrong dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya bagaimana mengajak mereka sebesar-besarnya, dan dalam kapasitas yang sampai hari ini kita lakukan sih udah luar biasa juga ya. Tapi tentu saja kalau kalau ini semakin terus dikuatkan ya oleh mungkin tadi dengan hasil hasil kajian dari Dr. Tri, kemudian kita coba mengamplifikasi itu ya, bahwa yang kena dampak misalnya yang besar ini anak muda, tapi di satu sisi dengan fakta yang terjadi di lapangan juga bahwa anak-anak muda yang turun ke relawan itu justru malah mereka taat terhadap ini. Saya kira itu yang harus kita jembatani ya, agar potensi besar anak muda ini menjadi produktif gitu. Jadi bisa mereka berpartisipasi secara aktif, baik Ya, itu tapi turun. Gimana? ya, Mas Arief, pandangan para pemuda dengan kondisi pandemi ini gimana sih? Sebenarnya saya mau nanya ini ke forum ya, ke teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa menjawab. Bagaimana sih pandangan kalian dengan pandemi COVID-19 ini? Apakah kalian merasa ya biasa aja gitu? Karena sekarang apalagi udah PSBB sudah mulai dilonggarkan di beberapa lokasi, ya sudahlah kita jalani dengan kondisi yang ada. Tapi ada yang di satu sisi mungkin aktif dalam menerapkan protokol kesehatan, ada juga yang enggak gitu. Bagaimana sih sebenarnya Mas Arief pandangan teman-teman para pemuda ini dengan pandemi yang saat ini ada? Ya sebenarnya mereka mereka khawatir juga Mas kena dampak. Cuma karena sudah mereka merasa bosan ya di rumah dan lain-lain, sehingga kadang-kadang rasa bosan itu yang membuat mereka kayak seperti ini misalnya. Contohnya kita misalnya di Jawa Timur sama di Makassar ya. Ini mereka udah tinggal di rumah 2-3 bulan, tapi yang dia lihat kok trennya terus naik ini kan. Nah setelah itu akhirnya berpikirlah dia macam-macam lah. Belum lagi misalnya mereka dapat informasi yang banyak hoax ya tentang bahwa ini konspirasi dan lain-lain. Akhirnya pelan-pelan rasa kebosanan itu bertumpuk dengan disinformasi yang berkembang juga di masyarakat tentang konspirasi dan lain-lain itu. Karena dia bilang kok aku udah lama di rumah tapi trennya malah semakin naik kan. Padahal semakin naik itu kan bukan ini, tapi karena memang jumlah tracing pasien kita itu memang semakin bertambah gitu kan. Itu yang saya kira kalau kita pelan-pelan bisa meyakinkan anak-anak muda ini, mereka mungkin akan menutupi rasa bosannya itu dengan keluar rumah, tapi mereka akan mematuhi protokol kesehatan sambil mereka didorong juga untuk bisa
kampanye ya, bisa melakukan edukasi dan lain-lain terhadap lingkungan sekitarnya, keluarganya dan lain-lain, Mas. Jadi sebenarnya teman-teman ini butuh pelibatan gitu, butuh pemberdayaan, butuh mereka didorong untuk bersama-sama tadi seperti yang disampaikan Dr. Tri bahwa Dr. Tomo misalnya menyampaikan ini saat yang tepat untuk berkontribusi terhadap bangsa dan negara kita dengan mematuhi protokol kesehatan. Oke, ini ada pertanyaan via chat dari Winda. Winda join juga di Zoom meeting. Pertanyaannya untuk Dr. Tri, tapi nanti Mas Arief bisa menanggapi juga. Pak Tri, bagaimana menyikapi ada saja anggapan tentang COVID ini sebagai sebuah konspirasi? Nah, nggak jarang juga yang membahas tentang kondisi ini. Anak-anak muda sebenarnya. Saya mengikuti di Instagram ya, kita tahu bagaimana cukup ramai di Twitter dan lain sebagainya. Gimana Pak Tri? Ya, jadi konspirasi itu bisa dibedakan dari virusnya dan pembuatan vaksinnya. Kalau pembuatan vaksinnya pasti konspirasi karena memang perusahaan-perusahaan di dunia harus bergabung. Jadi nggak boleh satu. Jadi harus bergabung karena dibutuhkan vaksin yang banyak. Itu pun konspirasi. Tapi virusnya mutasinya kalau itu mutasi buatan harusnya berhenti pada negara Cina begitu. Karena ini bisa menyebar ke Asia, ke Eropa, kemudian ke Amerika. Jadi itu mutasinya alamiah. Jadi bukan buatan, bukan konspirasi. Itu terbukti dalam penyebaran itu virusnya bermutasi menjadi 3 serotype atau 3 jenis. Ada serotype A, ada serotype B, ada serotype C begitu. Serotype A dan B itu yang Asia, kemudian C ke Amerika dan B masih di Eropa begitu. Nah, kalau kita lihat serotype-nya, itu juga kecepatan mutasinya, mutasi virusnya itu sangat cepat begitu. Bahkan di Amerika bahkan bermutasi lagi bisa menyerang binatang begitu. Jadi itu menunjukkan adalah mutasi alamiah. Kalau mutasi buatan manusia, mutasinya dibuat di laboratorium pada saat dilepas di alam bebas, maka dia akan berhenti karena mutasinya dibuat. Jadi kalau virusnya itu bukan mutasi buatan. Saya jamin itu mutasi alamiah, kemudian mutasi dari hewan ke manusia itu bertahun-tahun, kemudian begitu dia bermutasi ke manusia di Cina begitu, kan penyebarannya itu dari Cina bulan Desember tahun 2019. Kemudian dari Desember 2019, makanya namanya COVID-19. Kemudian Januari aja sudah menyebar di Cina banyak begitu. 87.000 itu korban penyebaran di Cina, di Wuhan tepatnya, di Hubei provinsinya. Kemudian menyebar ke seluruh dunia dalam waktu 2 bulan. Bayangin saja sudah menyebar ke seluruh, termasuk di Indonesia, itu ditemukan bulan Maret. Jadi di bulan Maret di Indonesia ditemukan cuma 1 atau 2 kasus, tapi pada saat yang sama sudah ditemukan di Jakarta 18 kasus pada tanggal 2 Maret juga sebenarnya. Jadi bayangkan saja betapa cepat penularannya. Dari Maret ke April kita sudah mencapai puluhan ribu. Dari April ke Juli kita sudah 120.000. Jadi sekarang nih sampai Agustus awal begitu. Jadi bayangkan kalau di Amerika lebih cepat lagi, Mas. Jadi di Amerika itu puluhannya dalam waktu singkat, sebulan udah puluhan ribu, kemudian 3 bulan udah jutaan begitu. Sampai sekarang penderita COVID di Amerika sudah mencapai 2 jutaan, bahkan hampir 3 jutaan. Oktober diperkirakan 7 jutaan. Karena memang itu tergantung kitanya. Upaya-upaya di Indonesia
menurut saya upaya tesnya rendah begitu. Tes di Indonesia baru mencapai 20.000, kalau di Amerika ratusan ribu begitu. Jadi terdeteksi 50-an ribu sehari. Kemudian di India 25-an ribu sehari begitu. Berapa tes yang dilakukan di India? Jadi India lebih miskin dari kita, tapi dia bisa lebih kaya banyak ya. Dia menciptakan tesnya sendiri. Upaya-upaya lainnya adalah isolasi, kemudian isolasi kasus yang baik mandiri maupun di rumah sakit, kemudian karantina dari suspeknya, kemudian yang terakhir adalah PSBB. Kita masih banyak zona merah, ya, jadi banyak provinsi yang masih zona merah. Saya tinggal di Depok, sekarang juga zona merah. Jadi, nah saatnya lah sekarang mari kita ambil bagian. Paling tidak PSBB itu jangan dinamakan PSBB transisi, mari kita patuh. Kalau dia harus keluar rumah ya kita pakai protokol kesehatan, pakai masker, pakai jaga jarak, kemudian cuci tangan pakai sabun. Nah, kalau tidak bisa jaga jarak seperti di angkutan umum, saya menyarankan pakai face shield selain pakai masker ya. Jangan pakai face shield tapi nggak pakai masker, itu salah betul. Jadi pakai face shield dan pakai masker. Kalau kemudian kata Bung M. Arya Plasid, anggap itu harus benar-benar kita maklumi gitu. Sekarang kita sedang perang begitu. Anggap itu baru sedikit ya dibanding berdarah pada zaman revolusi begitu. Jadi bayangkan pada waktu revolusi orang tua kita itu berdarah-darah, ditembak, kemudian lari-lari begitu. Jadi anak muda sekarang tidak merasakan itu. Maka yang dilakukan ya ada yang alim ke masjid, ada yang belajar taklim, ada yang tidak alim berkumpulnya di kafe begitu. Yang saya agak sedih ya adalah yang mereka berkumpul di kafe begitu, tidak merasakan betapa merebut kemerdekaan ini adalah perjuangan kakek nenek kita begitu. Padahal ketika mereka kumpul di kafe terus mereka kena COVID-19, mereka tanpa gejala pulang ke rumah ada orang tuanya. Orang tuanya yang bisa kena punya penyakit bawaan, itu yang bahaya begitu ya, Dok? Itu dia, artinya mereka tidak sayang sama orang tuanya, mereka tidak peduli kalau kita tidak pakai masker, tidak berupaya untuk mencegah COVID-19, itu kita tidak sayang kepada saudara kita, orang tua kita tidak sayang pada tetangga kita tidak sayang pada orang sekitar kita. Jadi bayangkan, ya kayak gitu. Jadi ya itulah perang terhadap penyakit ini, begitu Mas. Ya. Kita ke penelpon dulu ya. Sudah ada penelpon juga ternyata. Ada Mas Jaimin di Surabaya. Halo. Selamat siang, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, gini, saya sebagai termasuk orang yang sudah setengah abad memberi masukan para generasi muda supaya menjadi contoh suri tauladan bangsa dan negara. Jadi apapun bangsa Indonesia baik menghadapi kesenangan, kesusahan, kesedihan, jangan sampai melanggar dari Pancasila yang 5 sila itu jangan sampai dilanggar. Karena apa? Ya, masalahnya penyakitnya bisa sama sedunia, tetapi di Indonesia cara mengatasi itu lain. Yang harus dijaga betul-betul. Kita nggak usah menyebar aib kita sendiri di luar negeri apabila kita belum bisa menemukan obatnya. Jadi harus ibaratnya orang Jawa itu mikul dhuwur mendem jero, jangan menyebarkan kebobrokan kita atau kelemahan kita di hadap orang. Jadi harus betul-betul jangan sampai merugikan bangsa Indonesia sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Jaimin. Mas Jaimin, terima kasih. Ada yang mau nanya juga via Zoom sebelum nanti saya ke penelpon. Berikutnya ada dari Nana ya, Nana Queen. Silakan Nana. Iya, Mas Berry. Mau tanya ke Dokter Tri. Dokter, ini kan kalau saya dengar dari tempat asalnya virus COVID itu sudah bermutasi ketika ada di Indonesia.
dengan saat ini sudah menyebar yang begitu luas, dokter, itu apakah juga sudah mengalami perubahan untuk COVID-19-nya itu sendiri? Nah, ini apakah kemudian COVID ini semakin melemah atau justru semakin kuat, dokter? Untuk kandungan dari virusnya itu tadi semakin bahaya atau semakin ringan dengan begitu meluasnya penyebaran COVID saat ini? Karena juga kan ini mengkhawatirkan dan juga bisa bermutasi seperti itu. Kemudian juga untuk yang pemuda nih ya, saya mau cerita sedikit kalau di tempat saya karena ini Agustus ada beberapa kegiatan seperti menghias kampung dan sebagainya, akhirnya warga juga guyup ya keluar rumah menghias pos RT, menghias lingkungan, tapi tetap juga memperhatikan protokol kesehatan dan ternyata masyarakat itu antusias karena ternyata beberapa orang memang sudah merasakan bosan di dalam rumah, terus keluar-keluar kalau beli kebutuhan, belanja, makan, dan sebagainya seperti itu aja. Ternyata dengan adanya kegiatan semacam ini, warga sedikit terhibur begitu. Terima kasih, mohon tanggapannya. Oke, terima kasih, Nana. Kita ke penelpon dulu berikutnya, nanti kita jawab, coba dijawab satu persatu. Ada Mas Jen Nasution ya, di Jakarta Selatan. Halo? Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Silakan. Saya mau menanyakan aja, kalau masalah pemuda itu memang ya udah zamannya milenial sih ya. Dunia pergaulannya ada yang dibilang tadi ke masjid, pengajian, ke kafe, ya itu situasi ya. Itu yang terjadi. Nah, saya mau nanyakan sama Pak dokternya ya, dokter siapa? Saya mau nanyakan satu. Halo dok, ini virus ini diciptakan manusia apa diciptakan Tuhan? Itu aja pertanyaan saya. Saya mau nanya, virus ini diciptakan manusia apa ciptaan Tuhan? Itu aja. Oleh karena perkembangannya kan dari kelelawar ke manusia, tapi binatang saya lihat nggak pernah ada yang lain ceritanya aja kelelawar awalnya kan, tapi selanjutnya manusia terus yang terjadi gitu. Apanya mutasinya gitu. Baik, ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih. Silakan, Dokter Tri, nanti Dokter Arif juga bisa menanggapi. Ya. Silakan. Jadi yang pertama saya jawab pertanyaan yang terakhir begitu. Virus ini diciptakan manusia atau Tuhan? Yang nggak ada makhluk hidup yang diciptakan oleh manusia begitu Pak. Tapi mutasinya bisa dibuat oleh manusia Pak. Jadi mutasinya. Jadi virus ini ciptaan Tuhan, kemudian ya sebenarnya menyerang hewan, kemudian bermutasi dan bisa menyerang ke manusia. Virus demam berdarah, Pak, dulu juga hanya menyerang hewan, Pak. Tapi sekarang begitu manusia merambah ke hutan-hutan atau merambah hewan-hewan, kemudian virus demam berdarah sekarang menyerang manusia. Dan begitulah sama dengan COVID. Sekarang kalau udah menyerangkan manusia, maka virus itu menyerang manusia begitu. Nah, ini menjawab Nana Queen begitu. Kalau virus ini bisa bermutasi ke arah jelek atau ke arah buruk. Jadi virus ini kalau sudah menyerang manusia, jeleknya dia akan beradaptasi terhadap lingkungan manusia. Nah, itulah makanya dia bisa menyerang orang di Asia, orang di Eropa, orang di Afrika, orang di Amerika dengan berbagai macam ras, dengan berbagai macam suku, dengan berbagai macam makanannya, dengan berbagai macam lingkungannya. Oleh karena itu, ya virus itu akan beradaptasi dengan segala yang saya sebutkan tadi. Ya, artinya virus itu menjadi lebih ganas terhadap manusia. Jadi kalau keganasannya bisa dilihat kalau dia menyerang Indonesia dengan case fatality rate 4% begitu dengan fasilitas yang ada di Indonesia. Kalau dia menyerang di Amerika case fatality rate-nya kurang dari 1% bahkan atau 2%, kurang dari 2%. Jadi
fasilitas pelayanan kita jauh lebih jelek dibanding Amerika begitu. Itu yang saya bisa jawab. Nah, pertanyaan Nana lalu apa yang bisa dilakukan begitu. Jadi dengan virus yang sudah sedemikian rupa, satu-satunya harapan kita adalah obat dan vaksin. Virus itu jelas tidak ada obatnya. Dia self-limiting disease. Dia sembuh dengan sendirinya. Jadi tanpa diobati, tanpa diapa-apakan begitu, bisa sembuh dengan sendirinya. Jadi orang yang kena virus ini 80% ringan atau tanpa gejala, kemudian 20% itu sedang dan berat. Dan dari 20% yang sedang dan berat itu sekitar 5% sampai ke berat sekali atau kritis. Nah, kemudian yang 2% kalau di kita adalah 4% mati begitu. Atau meninggal dunia, maaf, tepatnya adalah meninggal dunia. Jadi bayangkan seperti itu. Jadi sekarang virusnya bermutasi ke arah berat dan kemudian kita mengharapkan dari vaksin dan obat. Tapi kalau obat saya pesimis, tapi kalau vaksin sekarang perusahaan yang katanya konspirasi begitu ya, memang harus berkonspirasi antara perusahaan Cina dan perusahaan Indonesia. Perusahaan Cinanya adalah Sinovac, kemudian perusahaan perusahaan Indonesianya adalah Bio Farma. Jadi dia harus berkorporasi namanya, berkolaborasi, kemudian bukan istilah tadi konspirasi begitu. Konspirasi bisnis, yes, ya. Jadi kalau konspirasi non bisnis itu salah begitu. Kalau konspirasi bisnis, jadi mereka berkonspirasi dalam bisnis, ya kemudian menciptakan virus, menciptakan vaksin yang mungkin harapan kita adalah bulan Juni tahun 2021 paling cepat bisa digunakan, paling lambat akhir tahun 2021. Kalau itu gagal, kalau gagal bisa lebih lama lagi. Jadi bayangkan kalau itu lebih lama lagi, kita akan 1,5 tahun masih hidup seperti ini. Artinya ancaman COVID-19 masih ada di tengah-tengah kita begitu. Menghadapi ketidakpastian, kembali ke Mas Arief, dari apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Tri dan juga para penanya ya, via telepon dan juga melalui chatting tadi. Gimana Mas Arief, para pemuda menghadapi ketidakpastian ke depannya, kalau sekarang kita tentu harus melakukan sesuatu tadi, apa-apa yang sudah dilakukan, pelibatan kaum muda. Silakan Mas Arief. Mas Arief, sorry, masih di mute mic-nya? Ya, Oke. Kalau saya malah melihat justru kita akan dihadapkan dengan kepastian terhadap masa depan itu yang akan diisi oleh generasi muda ya. Jadi kalau tadi kan bicara bagaimana sekarang situasi serba tidak pasti dan lain-lain, justru suasana itu yang akan mengantarkan kita ke kepastian terhadap masa depan yang akan diisi oleh teman-teman generasi muda. Sehingga menurut saya peluang itu yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya gitu. Peluang itu yang selalu saya sampaikan ke teman-teman di semua daerah yang saya kunjungi, bahwa ketidakpastian yang ada hari ini adalah momentum besar untuk shifting agar generasi muda ini mulai beradaptasi terhadap masa depannya. Karena tadi kan kita mesti beradaptasi terhadap teknologi, kita mesti beradaptasi terhadap kelangkaan pangan dan lain-lain, juga situasi ekonomi yang tidak menentu. Kemarin kami ke Bali menyaksikan betul bagaimana pariwisata, UMKM dan lain-lain itu hancur-hancuran misalnya. Tapi di sisi yang lain justru banyak teman-teman muda kita juga yang melihat itu menjadi sebuah peluang-peluang baru gitu ya. Dia melihat bahwa jadi kan hanya situasi krisis yang bisa membuat situasi itu berbalik bahkan 180 derajat. Nah, saya kira momentum COVID-19 ini berulang-ulang saya sampaikan bahwa momentum COVID-19 ini benar
bahwa menyisakan banyak duka, tapi di sisi yang lain juga meninggalkan terlalu banyak hikmah. Dan saya merasakan betul bagaimana peran kita sebagai generasi muda itu sangat dibutuhkan ya di era-era ini, dan saya kira itu cerminan masa depan kita. Kalau kita berhasil menjawab tantangan yang ada sekarang ini dengan memberdayakan sebesar-besarnya anak muda, maka kita akan diperhadapkan terhadap masa depan yang pasti membutuhkan anak muda gitu. Jadi menurut saya sekali lagi di situ Mas, ini kita anggap sebagai peluang, suasana yang tidak pasti ini sebagai peluang untuk kepastian masa depan kita diisi oleh teman-teman generasi muda yang selalu bisa responsif ya, selalu bisa adaptif terhadap semua situasi. Kondisi ini adalah kondisi di mana akhirnya percepatan alih teknologi pemuda itu betul-betul dituntut banget gitu ya Mas Arief ya? Iya dong, karena kan seringkali kan kita juga kita nggak bisa menutup mata juga tadi pertanyaan sebelumnya dari Mas ya, bahwa bagaimana sih tantangan misalnya di masyarakat ke kita ini. Itu tadi tantangannya banyak juga yang masih belum terima misalnya ya, masih berpikiran tradisional gitu, bisa kita bilang gitu? Berpikiran tradisional ya, tapi dengan situasi yang ada sekarang ini, bahkan orang-orang sebelum kita ya, senior-senior kita bahkan terbuka semua matanya bahwa memang ya sekarang dibutuhkan kolaborasi antar lintas generasi ya. Generasi yang lebih senior kita butuhkan pengalamannya, kita butuhkan nasihatnya. Tapi generasi muda ini yang sebenarnya tahu bagaimana tantangan-tantangan zaman yang ada ke depan ya. Misalnya kalau sebelumnya kita sangat tergantung ya terhadap beberapa komoditas pangan kita, sangat tergantung gitu ya oleh di luar sana. Kemudian juga apalagi kesehatan, industri kesehatan kita misalnya kan itu kita sangat tergantung gitu dari luar. Tapi ternyata dengan kondisi COVID-19 ini semua berbalik 180 derajat. Ternyata kampus-kampus banyak inovator muda-muda ya. Banyak inovator muda-muda, kampus-kampus bisa menciptakan itu alat-alat kesehatan yang selama ini dianggap cuma bisa dipakai yang dari luar negeri dan lain-lain ya. Jadi menurut saya dan pengalaman saya juga berinteraksi ya, saya kebetulan juga di Dewan Masjid. Kalau dulu susah betul kita rapat-rapat online seperti ini ya, selalu banyak penolakan, tapi sekarang bahkan ke yang senior-senior kita sebelum kita malah kesenangan gitu ya, belajar menggunakan teknologi ya, nggak usah keluar rumah, di rumah aja, tapi masih bisa berpenghasilan dan lain-lain. Jadi menurut saya pandemi COVID-19 ini membuka mata semua kita agar bisa meneruskan tradisi baik, berkolaborasi ya, gotong royong atau istilah dulunya mungkin gotong royong ya, gotong royong. Bisa saling membangun sikap saling percaya antar generasi ya, tidak lagi saling meremehkan misalnya. Jadi menurut saya disitulah hikmah yang harus kita bisa petik, dan sekali lagi kalau kita berhasil membangun sikap saling percaya, berkolaborasi, gotong royong antar generasi ya, maka insya Allah masa depan itu akan jauh lebih baik pastinya. Nah, ini ada pertanyaan lainnya, saya bacakan dulu, ada via WhatsApp dari Mbak Mariati. Pemuda, saya lihat sekarang ini di masa PSBB sebagian cenderung merasa bebas di luar. Karena udah lama mungkin, misalkan yang anak usia sekolah ya, pemuda-pemuda yang masih bersekolah, atau yang masih kuliah, udah lama mungkin nggak di sekolah, nggak ketemu dosennya, secepatnya lah PSBB berakhir. Kasihan juga anak-anak muda, ntar kurang ilmu, kurang akhlak katanya. Terus ada juga yang bertanya, ini berkaitan dengan pilkada. Dari Zoom meeting, dari Dika ya kalau tidak salah. Sebentar. Dari Dika, pertanyaannya, bagaimana supaya kita sebagai generasi muda, ini kan sekarang kita nggak terjatuh dalam kegiatan politis yang berdalih dengan kegiatan untuk membantu penanganan COVID-19. Baiknya bagaimana kita melaksanakannya, menyikapi itu, karena saat ini di kala pandemi untuk melakukan semua kegiatan kita terbatas. Tapi di sisi lain, di beberapa daerah, pilkada ini juga tetap dilaksanakan. Pilkada serentak ya, pemilihan kepala daerah. Bagaimana kita menyikapinya? Terlebih lagi buat pemuda yang masih polos katanya dalam memberikan suara. Karena mereka masih jadi pemilih pemula. Yang paling mudah dilihat, saya tahu,
ada salah satu calon bupati yang melaksanakan turnamen game online dengan hadiah menggiurkan. Di mana pasti menarik dong sama anak-anak muda, apalagi di kala pandemi, di mana biasanya mereka diberi uang saku, tapi sekarang tidak. Gimana Mas Arief? Ya itu sebelumnya saya sudah jelaskan juga ya, bahwa sebenarnya ini banyak semakin mengokohkan peran generasi muda dalam setiap aspek kehidupan gitu ya Mas. Jadi bukan hanya tadi kita bicara tentang politik, sosial, ekonomi, tapi juga kan Desember nanti kita akan pilkada ya di beberapa ratus daerah gitu. Itu saya kira akan menjadi peluang ya buat generasi muda kita untuk bisa dilibatkan, bisa lebih lebih diperankan lagi ya. Selama ini mungkin suara-suara mereka itu cuma cuma sayup-sayup kedengeran ya. Tapi Mereka catatannya jangan hanya sekedar jadi pendulang suara ya. Nah, saya kira makanya disitulah bargaining yang bisa kita bangun terhadap siapapun yang akan melibatkan anak muda ini gitu ya. Jadi teman-teman generasi muda juga harus pintar-pintar gitu ya, memanfaatkan momentum yang ada di depan mereka. Tidak lagi hanya sebagai pendulang suara. Tapi menurut saya Mas, dengan tadi misalnya contohnya membuat game dan lain-lain, tentu kalau selesai kegiatan-kegiatan yang itu ya mungkin akan bisa diteruskan misalnya dengan program-program untuk bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif lagi gitu ya. Jadi saya kira disitulah peran atau peluang yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman generasi muda ya. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar pendulang suara lagi gitu, tapi ke depan dalam setiap agenda-agenda pembangunan mereka harus dilibatkan gitu. Nggak bisa lagi anak-anak muda itu udah tahu lah kalau mereka udah dibohongin sekali ya, itu kita sangat sensitif terhadap itu. Kalau sekali udah dibohongin, kepercayaan teman-teman itu akan begitu cepat hilang gitu. Kita bahkan sekarang bisa menemukan banyak cerita-cerita inspiratif ya dari sosial media dan lain-lain. Itu udah nggak bisa bohong kita. Jadi sekali kita bohong, itu akan tercatat oleh mereka dan mungkin akan abadi ya, karena pernyataan dia akan bisa di-capture oleh anak-anak muda ini dan bisa disebarkan bahkan sebagai tukang bohong misalnya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya via Zoom meeting juga dari Silvi. Nah, ini untuk Dr. Tri. Pertanyaannya, Dok, ini kan sekarang generasi milenial apa-apa maunya instan dan mudah ya. Salah satunya adalah dalam membeli makanan katanya. Bahaya nggak sih kalau kita misalkan membeli makanan via daring, terus dipesan, diantar, ada yang datang ke rumah. Soalnya kan milenial sekarang sukanya pesan makanan yang via online nih Dok. Bahaya nggak sih? Bisa nggak sih melalui makanannya menularkan virusnya? Kalau demikian kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, jadi yang saya mau komentari yang pertama adalah pemilu. Kita sudah memberi masukan kepada KPU lewat pemilu apa yang harus dilakukan pada pemilu, baik dalam pencoblosan, kampanye, ya jadi harusnya itu memperhatikan protokol kesehatan begitu. Jadi protokol kesehatan harus diperhatikan pada tahapan pemilu di Indonesia nanti gitu, itu harus diterima di KPU begitu. Ya, yang kedua adalah makanan tadi. Makanan itu harusnya penjajah makanannya pakai masker, pakai face shield begitu. Jadi tidak akan jatuh ke makanannya. Ya, mau makanan apapun, dia mau makanan jadi, mau makanan mentah gitu. Jadi harusnya pedagangnya pakai face shield. Jadi saya sudah bekerja sama dengan DKI Jakarta, kemudian Depok, yang saya sebagai tim ahli begitu, dan Bogor, Kota Bogor, supaya penjajah makanan minimal pakai masker, pakai face shield, sehingga tidak menjadikan makanannya terpapar oleh droplet begitu. Nah kemudian kalau kita masih ragu, di rumah kita bisa semprotkan desinfektan, bisa sedikit saja, begitu baru dilap dengan kain. Kalau masih ragu gitu,
kalau masih ragu juga ya kemudian dibungkusnya dilepas di luar begitu. Itu bagi orang yang takut begitu. Dibungkusnya benar-benar dibuka di luar, ditaruh di luar begitu. Jadi bisa seberapa pun protektifnya kita bisa melakukan itu. Mau yang benar-benar protektif, ada yang setengah protektif, ada yang ya sekedar saja begitu protektifnya. Kalau pakai masker, ya mengambil kiriman begitu, itu hanya separuh ya sekedarnya. Begitu dia bersihkan paketnya pakai desinfektan, itu lebih dari biasa saja begitu. Apalagi kalau bungkusnya di luar, itu udah lebih protektif. Nah, itu kalau dari paket yang dari rumah sakit begitu. Kalau dari pasar, dari restoran begitu kan harusnya sih restoran pakai masker minimal begitu penjaganya. Kalau dari semua perusahaan makanan begitu harusnya protokol kesehatan sudah diperhatikan. Kalau enggak ya nanti akan mengena perusahaan itu sendiri begitu. Kalau ada ada orang yang sering pesan makanan dari dia, kemudian dia terkena COVID dari makanan dan dia tidak keluar rumah begitu, dia terkena COVID ya berarti perusahaan makanan itu akan diklaim sebagai penular. Nah, yang satu lagi yang paling penting juga dari chatting, saya melihat ada pertanyaan seolah-olah PSBB penjara. PSBB bukan penjara, kita harus di rumah saja. Jadi PSBB kita bisa melakukan kegiatan di luar rumah dengan protokol kesehatan yang baik. Saya juga sering dipanggil stasiun TV ke stasiun TV naik kereta, kemudian ya saya pakai masker dan pakai face shield. Jadi bagaimana saya memproteksi diri saya, pencegahannya itu saya lakukan dengan baik. Jadi itulah yang kalau kita keluar rumah harus melakukan pencegahan yang baik. Jadi boleh keluar rumah dengan kepentingan tertentu, kemudian upaya-upaya harus maksimal dilakukan, ya upaya pencegahan maksimal. Jangan bayangkan PSBB benar-benar di rumah. Ya di rumah ya ada saatnya di rumah, ada saatnya keluar. Kalau saatnya keluar dan harus dia keluar, ya kita pakai pencegahan yang maksimal. Kalau bisa optimal begitu. Ya, begitu, Mas. Ya, Dokter Tri, untuk menerapkan protokol kesehatan ini kan nggak bisa secara individu kita aja ya yang melakukan hal itu, tapi juga butuh kesadaran di lingkungan. Bagaimana sebagai individu kita bisa membuat lingkungan kita sadar? Mulai dari rumah deh. Ada anak yang mungkin sudah aware betul dengan kondisi dan protokol kesehatan, tapi orang tuanya kan kadang-kadang tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Arief berpikiran kadang-kadang tradisional gitu. Gimana, Dokter Tri? Ya, jadi keluarga saya kebetulan anak-anak saya di Fakultas Kedokteran begitu semuanya tiga orang begitu. Jadi saya nggak perlu mengajarkan. Kemudian kalau saya lihat di perumahan itu masalah pada anak-anak. Ada anak-anak yang bermain tanpa masker, ada anak-anak yang bermain dengan masker dan itu kecil sekali anak-anak yang bermain dengan masker. Jadi saya sebenarnya karena saya tahu data Depok begitu, saya tinggal di Depok, ke RW mana yang ada kasusnya, RW mana yang tidak ada kasusnya saya tahu karena saya tim ahli Kota Depok. Jadi kalau yang di RW saya kebetulan ya memang tidak ada kasus COVID-nya. Tapi kan orang lain yang jalan-jalan ke RW saya, ke RT saya, nggak pasti mereka nggak bawa COVID. Jadi itu yang saya takutkan. Jadi saya sekarang ini saya aja yang keluar pakai masker. Jadi yang lain sudah tidak keluar pakai masker. Nah itu membuat saya mencontohkan. Kalau saya ditanya, ya saya masih takut begitu. Saya akan jawab masih takut. Tapi yang lain sudah tidak takut. Nah ini masalah besar dari kehidupan masyarakat sekarang, bahwa harusnya kita pakai masker sampai vaksin itu ada di Indonesia.
kita pakai face shield sampai vaksin itu ada. Jadi sekarang tidak ada kata takut dan buat saya mari kita cegah COVID-19 ini sampai vaksin ada di negara kita. Jadi nggak ada tawar-menawar, lah saya nggak takut, jangan begitu. Jangan begitu kalau kalian merasakan guru besar Departemen Epidemiologi yang dua-duanya profesor, dua-duanya dokter, dua-duanya praktek, dua-duanya kena COVID-19. Itu sedih, menyedihkan buat saya begitu. Jadi kalau sudah merasakan kesedihan itu, semua orang akan takut. Semua orang akan khawatir tentang itu. Jadi saya adalah epidemiologi yang merasakan kesedihannya. Bahkan anaknya itu dokter spesialis. Bapaknya sebelum meninggal bilang, "Kamu kan dokter, bisa ketemu bapak kan," begitu. Jadi bapaknya merasa tidak ditemui oleh keluarganya, padahal keluarganya menemui bapaknya itu lewat kaca begitu. Jadi bayangkan bapaknya minta ketemu, tapi dia merasa tidak ditemukan oleh keluarganya, padahal keluarganya lihat dari luar kaca begitu. Nah, itulah jeritan orang-orang yang kemudian meninggal karena COVID. Selama sakitnya dia akan ketakutan sendirian di dalam rumah sakit, diisolasi, kemudian isolasi nggak enak kayak penjara. Apalagi sekarang kita rasakan di masyarakat, isolasi di rumah saja nggak enak begitu. Jadi nggak ada kata enak. Yang sekarang yang kita lakukan adalah kita berjuang, kita berperang melawan COVID-19. Tidak ada tawar-menawar, kita harus melakukan upaya-upaya pencegahan sampai vaksin itu ada. Jadi jangan nawar. Sekarang saya berani, enggak boleh. Jadi tidak boleh menawar, sekarang saya berani. Jadi mari kita pakai masker, mari kita patuh, mari kita perang melawan COVID-19. Kira-kira begitu, Mas. Oke, setelah ini kita akan tutup dan akan ada kesimpulan nanti dari Mas Arief dan juga Dr. Tri, tapi saya akan menyampaikan kembali beberapa pertanyaan. Dari SMS ada Pak Heri, ini sebetulnya ucapan terima kasih kepada generasi muda milenial. Maju terus, semoga kelak nanti Anda menjadi pengganti generasi tua. Sudah saatnya memang generasi muda jadi penggantinya di saat ini. Kemudian ada dari Emma Marlina, ini via Zoom meeting kemarin, saya pakai face shield dan masker, malah dibilang tetangga lebay. Gimana dong, Dok? Saya ya. Oke, jadi buat saya adalah generasi muda ini tidak sama dengan generasi saya, begitu, atau generasi bapak saya, generasi kakek saya. Jadi generasi sekarang itu adalah orang yang tidak merasakan betapa pahitnya perjuangan masa lalu. Jadi sekarang enak, semuanya sudah ada. Jadi semuanya ada dalam genggaman, Mel. Jadi sekarang genggaman itu HP, semuanya instan sekali. Tinggal ketik-ketik semuanya ada begitu. Tinggal pesan lewat HP juga bisa. Jadi tidak begitu terjadi pada zaman saya. Semua kita masih makan pakai pecel nasi begitu, pakai gado-gado. Itu tidak dirasakan pada generasi sekarang. Kemudian kalau kita masih jalan kaki naik ke ojek online itu nggak terjadi. Jadi dulu naik beca, bahkan zaman dulu benar-benar jalan kaki 2 kilo tuh nggak seberapa jauh, bahkan zaman dulu lagi itu lebih jauh lagi, jalannya itu masih jarang begitu. Anda bayangkan itu. Mari kita sama-sama membangun negara ini pada zamannya masing-masing. Nah, pada saat ini kita sedang berhadapan dengan COVID-19. Mari kita hadapi bersama dengan rasa perjuangan yang mungkin saya yakin kita beda begitu. Jadi zaman saya orang begitu merasakan beratnya orang tua kita berperang melawan penjajah, paling tidak zaman 42. Kemudian
sekarang tidak merasakan betapa susah meraih kemerdekaannya begitu. Jadi mari kita berjuang zamannya masing-masing begitu. Kalau paling tidak kita merasakanlah betapa sulitnya orang tua kita begitu memerdekakan negara ini. Kemudian rasa kepemilikan terhadap negara, rasa kepemilikan terhadap lingkungan kita. Jadi itu harus benar-benar dirasakan begitu oleh pemuda. Jadi ada pemuda yang bisa merasakan kalau itu ada di masjid gitu, karena itu dia sering mendengar khutbah. Ada pemuda yang kurang merasakan kalau dia ada di kafe karena dia sering tidak mendengar ceramah-ceramah apapun. Kemudian, nah bagi pemuda yang jauh dari keramaian, marilah kita sekarang sama-sama merasakan rasa ingin berperang, dengan berperang melawan COVID-19. Mari kita sama-sama patuh pada protokol kesehatan. Dan kalau perlu di daerah merah Jakarta dan sebagainya, kalau naik angkutan umum pakai face sheet, kemudian kalau pesan barang juga harus hati-hati menerimanya. Kemudian kalau berhubungan dengan orang lain yang kita tidak kenal atau teman, bahkan anak saya bertemu dengan temannya yang sama-sama dokter, saling menanyakan apakah dia udah di screening atau diperiksa statusnya. Jadi kayak begitu. Jadi walaupun teman masih ditanya, udah kenal masih ditanya apakah dia batuk. Jadi mari kita sama-sama berperang melawan COVID-19 dengan hati-hati, dengan menjaga dengan protokol kesehatan, dengan menjaga masing-masing keluarganya, tetangganya, dan teman-temannya. Puasa. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Dr. Tri. Itu mungkin juga kesimpulan dari Dr. Tri. Ini kesimpulan berikutnya disampaikan oleh Mas Arief. Mas Arief, ya, mungkin sebagai kesimpulan saya akan memulai sebuah pertanyaan. Di sini banyak individu, ada kurang lebih sekitar 31 peserta kita di hari ini, termasuk saya sebagai host. Apa yang bisa kita lakukan sebagai pemuda saat ini, sebagai individu untuk membuat kita betul-betul punya peran ya sebagai individu? Berawal dari kita diri sendiri dulu deh, Mas Arief. Mungkin juga sebagai kesimpulan, Mas Arief. Iya, saya kira perubahan itu selalu dimulai dengan langkah kecil ya. Selalu dimulai dari diri kita dan dimulai dari sekarang juga gitu. Kalau kita memahami bahwa pandemi COVID ini sebelum didapatnya antivirusnya, maka di satu sisi kita harus mematuhi protokol kesehatan, di sisi yang lain ya kita tetap harus produktif ya. Jadi karena dengan produktivitas itulah maka ya kita juga bisa melawan lah pandemi COVID-19 ini. Produktif dalam artian setelah diri kita selesai gitu untuk menegakkan protokol kesehatan, maka yang produktif yang lain ya kita bisa mengajak orang-orang sekitar kita juga untuk melakukan hal yang sama gitu dengan kita. Jadi itu Mas, jadi mulai dari diri kita sekarang ya, dan mulai dari hal-hal yang kecil ya mematuhi 3 protokol kesehatan itu dulu. Oke. Pakai masker, menjaga jarak, dan juga rajin-rajin cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Kita mulai dulu dari diri sendiri, habis itu kita tularkan ke sekitar kita. Keluarga dulu paling dekat gitu ya, Mas Arief? Betul, karena setelah keluarga, tetangga, ya, kemudian setelah itu komunitas-komunitas kita, dan mungkin kita bisa berpartisipasi lebih aktif bersama-sama dengan Satgas, ya, bersama-sama dengan pemerintah, ya kan konsepnya Pak Doni dengan konsep pentahelix itu, pemerintah, masyarakat, khususnya anak muda, kemudian media, akademisi, dan pengusaha ini harus bareng-bareng terlibat secara aktif untuk memutus transmisi penyebaran COVID-19. Di sisi yang lain, karena Pak Jokowi juga sudah meminta kita untuk mekanismenya gas dan rem, ya tentu kita juga berharap ekonomi kita segera pulih ya. Pulihnya bagaimana? Ya sekali lagi dibutuhkan peran anak muda untuk bisa mendorong
mendorong lah sesama teman-teman muda yang lain untuk mulai kembali melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif dalam rangka juga menopang kesehatan kita. Dan saya kira pemerintah udah sangat luar biasa ya, mendorong insentif. Nanti kalau nggak salah 17 Agustus juga ada program namanya Padi UMKM dari BUMN dan program-program yang lain. Nah, disitulah dituntut anak-anak muda yang harus mulai lebih proaktif gitu ya untuk mengisi peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan. Karena sekali lagi di masa depan kita semua ini yang wajib meneruskan apa yang sudah dibangun oleh generasi sebelum kita. Caranya apa ya? Mulai beradaptasi, mulai ambil bagian dalam urusan-urusan yang ada hari ini gitu. Karena dengan seperti itu kita bisa belajar, kita bisa beradaptasi. Jadi di masa depan itu kita nggak kaku lagi gitu ya, ketika tanggung jawab untuk memimpin itu ada sama kita. Oke, Mas Arief, terima kasih. Ini kesimpulan dari visi generasi kini. Kalau dari kami, generasi muda di tengah pandemi ini bukan berarti kita jadi kaum rebahan atau nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kita tetap bisa melakukan apapun hal yang positif, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Kolaborasi adalah intinya, ajak teman-teman kita, ajak generasi di atas kita untuk berkolaborasi perang dengan COVID-19, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih, Dr. Tri dan juga Mas Arief dan teman-teman semuanya yang sudah hadir dalam visi generasi kini. Ada Ali Usman, ada Ali Jahidin, Nana Queen, Dika Estiawan, Wiki. Mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi terima kasih untuk kehadiran kalian semuanya di hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi dalam visi generasi kini di episode selanjutnya. Sampai jumpa dan tetap jaga protokol kesehatan, tetap sehat, tetap konsumsi makanan yang bergizi. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Berry. Thank you. Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Nah, pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung juga via telepon dan juga SMS atau WhatsApp. Terima kasih sekali lagi. Nanti kita ketemu lagi dalam visi generasi kini di episode selanjutnya. Sekarang saya kembalikan ke studio bersama Ragi Lestari. Sampai jumpa. Visi generasi kini. El Shinta News and Information Radio Network.